Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarga Kak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Sekolah kita di mana nih? Alhamdulillah lingkungan sekolah kita nyaman. Sekarang pokoknya apa peran serta masyarakat dan lingkungan alhamdulillah ya. Sampai detik ini tidak ada hal-hal yang di luar yang bisa kita atasi, gitu semuanya lancar Bu. Sesuai dengan janji kita Pak, ya kita ngobrol-ngobrol. Oke Bu. Cuma ngobrol-ngobrol Nah, lah ya, gitu. Bu. Kalau bisa Bapak bisa cerita dengan saya, kita mau bincang apa nih, dengan topik apa kira-kira? Ya masalah di sini yang mungkin masalah ya peraturan perencanaan sekolah di lingkungan gitu ya, lingkungan sekolah. Perencanaan ya Pak? Perencanaan. Intinya Bapak punya keinginan nih? Iya punya keinginan Bu. Kira-kira perencanaan apa? Ya dulu begitu saya ditempatkan di sini memang kita boleh juga mengangan kan bagaimana pengennya menciptakan sekolah ini sekolah yang betul-betul sehat, kondusif, aman, dan tentunya ya termasuk dengan lingkungan. Karena kebetulan saya juga sebelumnya bukan warga baru di sini kan. Jadi saya lama di lingkungan ini dan saya paham bahwa kondisi lingkungan sekolah ini bukan, karena saya juga dulu pernah tugas di sekolah 10 sekarang. Nah di situ saya dulu barangkali jodoh tuh memang ada suatu keinginan merubah suatu karena sekolah ini ya agar sama atau setara dengan sekolah yang lain. Karena dari saya pelajari dan saya alami itu memang kalau lingkungan sekolah kita ini Bu, begini Bu, masalahnya kita bicara dari anak, memang rata-rata anak-anak kita ini kebetulan memang kalau kita lihat dari sosial, dari sebalik juga dari bahkan pendidikan, jadi rata-rata di bawah. Jadi betul-betul di sini kita itu ya untuk merencanakan itu bagaimana apa yang kita putuskan itu atau yang kita bicarakan itu dapat diterima oleh mereka pada sekolah sini. Karena tentunya beda dengan sekolah mungkin yang lingkungannya mendukung baik apa sosial dan sebagainya. Nah di sini betul-betul ada suatu tantangan. Bisa dijelaskan tantangannya? Nah contoh anak-anak di sini saya perhatikan kita anak ya dikatakan anak-anak itu mungkin di rumah juga Bu, mungkin masih gaya hama rata-rata mereka selalu menyerahkan sepenuhnya itu pada sekolah. Jadi kadang-kadang kita di sekolah ini ya tapi sesuai dengan sebagai kita pendidik kita perhatikan mungkin seluruhnya. Kadang-kadang juga cara berpakaiannya, ya tingkah lakunya, sebagainya kadang kita hanya kita koordinasikan ke orang tua. Tetapi ya kadang-kadang saya tetap pelajari memang lingkungan demikian. Baik, saya potong dikit. Di awal tadi pembicaraan Bapak berbicara tentang kepengenlah sekolah ini sama dengan yang lain, sehingga Bapak punya keinginan membuat satu rencana. Di sisi lain Bapak mengatakan bahwa dengan perencanaan ini kami punya masalah. Terus kita ini mau cerita tentang apa sih? Tentang perencanaannya atau gimana cara ngatasi masalahnya coba? Oke. Jadi yang kalau rencana ini tentunya kami menginginkan anak didik di sini ya supaya dapat belajar sama mungkin sesuai apa yang kita ciptakan. Jadi pertama kan pengennya anak-anak ini menjadi generasi yang emas begitu kan rencananya itu. Nah, itu yang pastinya Bu. Nah tetapi yang saya katakan tadi ya sebenarnya bukan itu masalah Bu ya, karena hanya mungkin ya kadang-kadang suatu budaya kadang-kadang di masyarakat itu yang perlu kita adakan terobosan perubahan. Nah, di sini kadang-kadang juga kita tidak secara serta merta mungkin bertahap. Nah ini kami bisa terapkan juga Bu, contoh kedisiplinan contoh orang tua kita tahu bahwa sekolah kita tuh ada aturan, ada jam penuh. Selama ini hampir dulu anak-anak kita banyak sekali terlambat dengan macam anak sekolah. Itu dulu maksudnya? Dulu waktu saya belum masuk awal. Alhamdulillah sekarang itu ada sih, cuma kadang-kadang alasan mereka itu bisa diterima. Jadi tidak ada lagi yang alasan kesiangan atau gitu
dikatakan tidak tahu. Nah, itu yang pertama Bu. Anak juga masalah ya kegiatan belajar mengajar anak juga kita yang bagian anak-anak yang kurang ya dalam istilahnya itu Bu ya, bukannya kurang mampu, kadang-kadang anaknya malas kan kita ajak berkoordinasi dengan orang tuanya biar anaknya orang tuanya kan paham. Karena kadang-kadang teman-teman di masyarakat itu ada kan kadang-kadang wali murid itu kadang-kadang selalu membela kan. Nah, tapi di sini saya ajak supaya menceritakan tuh apa yang sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah sudah mereka cerita. Nah, dengan itu gitu. Oke, baik Pak. Jadi kita sepakat dulu nih. Jadi tujuan kita ini bagaimana sih membentuk di sekolah ini agar apa yang Bapak inginkan itu menjadi kenyataan sama dengan sekolah lain, terutama dalam hal disiplin gitu ya. Itu ya Pak ya, tujuannya ya. Nah, menurut Bapak yang disiplin itu seperti apa? Datang selain dia tidak datang tepat waktu, yang mana kira-kira yang harus dibenahi Pak? Ya, yang pertama kalau seluruh bahagia ya, kalau nggak bakal insya Allah ya disiplin juga hampir semua Bu ya dalam berpakaian, ya, dalam belajar. Karena juga dalam belajar juga demikian Bu. Ada anak-anak kita yang dulu itu yang kadang-kadang kita perhatikan dalam satu minggu itu juga waktunya sering kadang tidak masuk kan. Nah, ada kita maka saya katakan pada Bapak Ibu bukan kelas itu buat adakan komunikasi belajar ini komunikasi dengan orang tua kan, dengan orang tua dan apa sih masalah-masalah yang mereka hadapi kan. Dan juga ada juga guru-guru kita juga yang memberikan tadi tambahan. Nah, tapi kadang-kadang juga kita berikan tambahannya macam-macam alasannya kan, tapi pada prinsipnya ya kita berikan support agar di rumah juga bahwa sekolah ini bukan tanggung jawab untuk membina untuk semua guru, tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai guru mungkin punya waktu dan alhamdulillah sudah ada peningkatan seperti itu. Jadi kalau saya boleh bertanya sama Bapak, kira-kira yang keinginan Bapak tuh yang sebetulnya apa tuh dari wali muridnya bagaimana, muridnya sendiri bagaimana, dari gurunya bagaimana, dari prosesnya harus bagaimana, sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Ya betul. Jadi saya katakan juga tidak mungkin sesuatu yang berhasil kalau tidak didukung oleh semua komponen, termasuk guru-guru kita. Saya katakan ya peribahasa guru kencingkan diri berlari itu contoh. Jadi harusnya kita sebagai contoh terlebih dahulu. Maka kita bentuk guru pikir. Yang guru pikir saya katakan ya datangnya lebih awal, kumpul anak pintu kan, berikanlah mereka masalah dan sebagainya. Itu yang bentuk. Dan itu kita berikan juga, kita sebagai guru itu harus rajin mengingatkan. Saya katakan kadang-kadang ya guru zaman sekarang saya katakan karena dan sebagainya kadang-kadang tupoksinya itu hanya mengajar melulu. Nah, contoh saja bisa saya perhatikan kan anak-anak kita kelihatan kadang ada bajunya yang lusuh ya kita minimal ya bukan ditegur. Kemudian juga kadang-kadang sampah contoh budaya kan lah begitu ada sampah itu ya bukan kita merintah bagaimana anak itu bahwa sampah itu tanggung jawab kita bersama, jangan sampai di kelas kan. Dan saya katakan utamakan kebersihan karena dari iman, jadi jangan mengajar dulu saya katakan kondisi. Jadi kalau dilihat dari sini Pak, faktor penyebabnya apa itu? Jadi kalau saya berkata ini mungkin tadi Bu ya, apa mungkin kalau guru ini kan karakter ya, karakter pribadi Bu ya. Kadang-kadang memang saya kadang bicara seharus ini seorang guru ini Bu ya harus menyesuaikan itu ada tes psiko. Karena jiwa seorang guru itu kalau hanya kepalsuan itu tidak akan selamanya. Dia akan bekerja kalau ada sesuatu yang mengawasi. Tetapi kalau memang guru yang sejati itu kadang-kadang saya mengalami bahkan beribadah panggilan hati tanpa diperintah. Tapi saya kata kepada rekan-rekan saya itu kurang nyaman, kurang bahagia kalau saya mengatakan tolong dibersihkan. Saya enak itu tidak ada perintah, tidak ada pembicaraan, ya kita semuanya bersama-sama. Itu yang paling. Boleh nggak Pak kalau saya ngomong begini? Jadi dari 4 faktor bisa jadi ada dari orang tua, dari murid, dari lingkungan, terus dari guru. Yang dominannya untuk sebagai alat untuk
menyelesaikan masalah ini dari 4 itu yang mana yang harus lebih dulu kita cover? Jadi yang pertama misalkan ke sekarang saya dalam rapat-rapat, kita harus tunjukkan dulu berarti dari gurunya. Guru kita dulu harus kita tunjukkan dulu. Nah, percuma kita bicara dengan anak, tapi kalau apa yang disampaikan baik di upacara, kita kan kalau bicara gampang saya katakan teori, tetapi di praktek itu kadang-kadang anak tuh melihat di praktek. Bagaimana kita misalnya menyatakan oh pelihara taman, tapi kalau di depan kelas kita sendiri taman tidak menyiram, bagaimana mau menyiram? Nah, maka saya katakan lebih anak usia dini ini kan anak masih murni akan mencontoh apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya katakan apalagi kami sudah yang dekat ini, tolong kembali sering-sering buka ilmu pedagoginya, ilmu gurunya kan. Jadi guru bukan hanya mentransfer ilmu, tapi itu mendidik itu jauh lebih baik. Karena kalau mengajar saya katakan bimbel aja. Banyak anak-anak sekarang pintar dalam ilmu pengetahuan IT, tapi dalam akhlak nanti dikatakan kurang untuk mendidik karakter sudah sesuai tujuan kita, karena kita menginginkan pelajar profesi Pancasila. Nah itu tujuan akhir. Bapak udah punya gagasan banyak. Kira-kira rencana bapaknya supaya ada perubahan begitu dari guru-guru kita apa yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini? Ya terus saya katakan di intinya ya di dalam rapat-rapat ya saya selalu mengingatkan terus pembinaan terus. Saya katakan tadi tidak ada beda guru anak, kadang-kadang selalu rajin mengingatkan. Saya kadang-kadang kan didoain agar saya tidak bosan untuk menasihati mengingatkan. Kalau tidak diingatkan ya barangkali siapa lagi. Tapi alhamdulillah ya ada. Kemudian yang lain selain pembinaan apa Pak? Ya tentunya yang pembinaan yang lain dia kegiatan-kegiatan yang lain tetap utamakan juga ya, sosial ya, contoh ya sosial dengan masyarakat ya tetap kita pertahankan Bu. Misalnya baik apa anak yang dapat musibah khususnya kan, walaupun itu mungkin enggak baik itu dilarang, tetapi kapan lagi kita menerapkan kalau baik pada apa keluarga besar kita yang musibah kan kita ada beri perhatian, tapi tentunya perhatian itu tidak menerapkan sama sekali dengan anak. Kita sampaikan informasi sampai ke orang tuanya, kalau memang orang tua berpati, tapi alhamdulillah kita sampaikan mereka berprivasi terkait musibah. Jadi 2 saya dengar nih, 1 melalui pembinaan, 2 tetap menjalin silaturahmi itu dengan siswa atau guru ya, kalau nggak salah nih. Iya gitu kan kita gitu. Terus langkahnya, entah saya pengen lihat Pak. Kira-kira kalau dengan pembinaan itu apakah secara lisan atau gimana Bapak melakukan? Ya kalau dengan guru tentunya di rapat juga Bu ya, di rapat secara lisan. Kadang-kadang kita juga dipraktekkan. Kalau tadi kan kalau dengan orang tua kita gunakan hubungan tertentu Bu, tidak khusus karena kan ada jalan-jalan itu kita contoh misalnya ada di vaksin kita sampaikan ke orang tua kan. Kalau kita mengambil khusus itu tadi kembali lagi kadang dilihatnya mereka kadang-kadang kalau kita panggil kita lihat pekerjaannya memang begitu ya, kadang-kadang ya pekerjaannya sebagai pembantu, tinggalkan kadang-kadang kita betul-betul menggunakan momen-momen yang pas. Nah, vaksin ada kan yang kita ngobrol lah di itu di mana juga itu didokumentasi nggak Pak? Itu ini kadang-kadang dokumentasi ya, kita kadang-kadang foto-foto kadang-kadang, cuman tidak seluruhnya Bu ya, tapi ada dokumentasi ada di kegiatan itu. Ada lagi mau kira-kira rencana lain yang setelah dilakukan selama ini, ada pembinaan, kerjasama yang baik dengan wali siswa, dengan ada kegiatan-kegiatan apa-apa tetap dilibatkan. Rencana lain ada plan yang lain? Ya pokoknya kalau plan lain Bu, saya mengharapkan betul ya kalau dari guru-guru yang masih muda ini ya, mari kita semangat kan, karena saya katakan siapa tahu mutiara-mutiara itu kan ada di sini. Saya timbal kan ya kita tidak tahu kan perjalanan hidup saya katakan. Jadi kapan lagi kita sebagai pendidikan dasar ini menyiapkan dasar yang sebenar-benarnya agar mereka nanti di kemudian hari, karena saya katakan bahwa pendidikan sekolah dasar itu pendidikan berkesan bagi anak-anak. Saya katakan lagi, saya katakan tolong kepada kita semua yang semaksimal mungkin dan juga menggunakan ilmu, jangan terlalu kaku, silakan apalagi sekarang Bu ya
dengan pengembangan teknologi, ada kelompok belajar untuk dimaksimalkan. Kami sebagai VP saya katakan hanya mungkin sebagai manajer ini hanya mendorong, memberikan fasilitas sesuai kemampuan, tapi ujung tombaknya Bapak Ibu yang di lapangan. Katakan kepala sekolah tidak mungkin mau masuk satu persatu, tapi mari kita saling kepercayaan. Untuk melaksanakan ini kira-kira siapa yang dilibatkan? Ya kalau dilibatkan ini ya seluruh warga sekolah, warga sekolah juga komite kan, dan juga ada juga ya masyarakat itu tidak terikat kadang-kadang berpartisipasi. Nah, contohnya saja kadang-kadang, nah di sini contohnya Bu ya, setelah kita perhatikan masyarakat itu kalau contoh kan kita berpikir ada ini Bu apa servis, ada namanya cleaning service, tapi ada orang tua ini yang suka rela membantu. Nah, saya katakan Bu, sebenarnya itu Anda boleh karena pernah disinggung. Oh, enggak Pak, saya ini hanya membantu aja kan. Ikhlas gitu. Ikhlas saya katakan, takut Bu ya. Saya katakan benar ikhlas kan nanti, tapi Bu ya, karena mereka saya nyapu kan. Saya katakan tidak Pak ya. Kebetulan antar kan sampai kali bantu. Alhamdulillah Bu ya. Begitu. Baik Pak, di penghujungnya saya pengen dengar nih. Kira-kira dari apa kita memecahkan masalah ini, kita pasti punya planning tuh ke depannya. Kedepannya Bapak punya komitmen apa sih sehingga apa yang menjadi ganjalan di hati, pengenlah guru ini sama seperti guru yang lain, dia berbuat sesuai dengan apa dari hati nurani, tidak hanya sekedar mengajar. Kalau mengajar itu cocok itu di bimbel aja gitu. Apa kira-kira komitmen Bapak ke depan dan kapan itu akan dilakukan? Lah ya memang saya katakan untuk melaksanakan ini saya sudah bicarakan kan, terutama untuk komitmen untuk kemajuan mungkin di ekstra Bu ya, seperti kerja. Oh larinya ke ekstra. Ya ekstra saya pengennya itu karena kalau di di Indra kan waktunya terbatas. Jadi kalau dalam bentuk apa? Tadi kan grupnya ada kegiatan kita dulu ada nasib itu Bu, ada kemarin itu ada kegiatan nasib ada kemarin itu kan kegiatan itu dilaksanakan, dan juga saya kepengen juga ya kegiatan-kegiatan yang lain ada. Cuma kembali saya katakan tadi, karena kita dimaklumi dengan lingkungan keadaan sekolah yang demikian, ya tentunya kita harus juga mengukur kemampuan kita Bu. Kira-kira Pak, menurut Bapak yang kemampuannya itu cocok dengan wali siswa, terus dia juga mendukung, kepala sekolah punya kesempatan untuk mengubah bagaimana paradigma guru kita berpikir, apa langkahnya Pak yang tepat menurut Bapak? Ya tentunya yang langkah yang tepat itu pertama saya mengumpulkan para guru dulu kan, itu menjadikan itu satu hal pertama, karena tidak mungkin akan kita putuskan sendiri. Apabila kita sudah sepakat apa yang perlu kita lakukan. Jangan sampai setelah kita mufakati tadi kan ada hal-hal yang mereka tidak sepakat, itu yang penting. Kemudian juga saya mengajak juga bukan saja sepakat, kita harus dapat mempelajari kemampuan sekolah kita. Jangan kita selalu bercermin kepada yang lain, maksudnya bercermin itu bagus, tapi kita tahu kemampuan. Nah itu yang penting artinya. Itu baru satu tuh, jadi satu ngumpulin tuh, sudah ngumpulin sepakat gitu. Setelah itu yang keduanya kemudian kita lihat potensi anak kita ini. Begitu, jadi kalau kita mau memetik anak itu ya tidak mungkin lah Bu, misalnya ya kita harus potensi ya kita majunya sepertinya kita ini di olahraga Bu ya. Ya kita mungkin harus tahu kan olahraga apa, mungkin kalau dayung kita cocok. Jadi anak-anak kita ini saya katakan banyak contoh atletik. Kenapa? Sesuai dengan lingkungan, anak-anaknya akan jalan doang kan, kalau bebas kan, atau yang istilahnya itu bukan yang keras bukan, tapi yang objektif. Saya katakan demikian. Dan juga yang saya katakan nanti harus ini memang ada beberapa anak. Alhamdulillah kemarin sudah kami tampil juga Bu di acara KKG, dibawa lomba-lomba. Tapi ya sepertinya ya sekarang ini ya memang masih baru di awal lagi Bu. Ulang di awal kan. Jadi dua ya Pak, saya tangkap dua nih. Satu ngumpulin guru untuk kompromi apa yang harus dilakukan. Kedua melihat potensi murid. Terus apa lagi Pak? Nah tentunya yang terakhir itu tentu yang untuk membina. Nah ini yang masih barangkali bukannya kendala dari sekolah kami saja Bu ya. Ada sekolah yang perlu kalau kita bahas yang menjadi masalah ini, Anda itu begini Bu. Sebenarnya kan ekskul di luar Bu ya.
Keluarga Tapi ya belajar. lebih baik kan ekskul kita punya tenaga. Tetapi kok kita tidak bisa dibayarkan dengan bos dengan yang sesatunya. Di sini kami sebagai kepala sekolah di dekat lapangan jadi kadang-kadang susah. Padahal itu di luar Bu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita memakai orang lain kan. Padahal kalau anak-anak SD saya perhatikan Bu, membina itu lebih baik yang guru yang sudah sambutan. Tetapi kendala di situ kita tidak, kalau kita di di rekon oleh saudara Oh, berarti kita nih, masalahnya baru lagi nih Pak. Dapatnya jadi itu berarti dari pendanaan ya. pendanaan itu. Jadi kadang-kadang ini kalau udah rekon kadang-kadang pokoknya sekolah ini ini bukan rasio lagi. Jadi apa datanya itu beda. Untuk menanggulangan. Nah, ini sih kadang-kadang barangkali PR bagi pemerintahan juga. Apa yang begitu? Kenapa? Kan bisa membina 2 hektar kok tak boleh dibayar dengan alasan kita seorang ASN. Nah disitulah Bu, kadang-kadang sekolah-sekolah yang besar. Maksudnya kalau pembinaannya dari internal Internal. sekolah, dia tidak boleh dibayarkan dengan dana Dana bos. bos. Tapi kalau di luar boleh Boleh dibayarkan. dengan bos. Sedangkan itu dilakukan di luar jam Dan pelajaran. Nah ini jadi yang betul jadi apa pemikiran kami dari kepala sekolah juga. Kenapa? Ya tetapi hal-hal yang lain bisa. Nah padahal itu kan kalau kita kembali dalam buat itu utama itu kan tujuan untuk pada anak didik peningkatan baik dari intelektual atau dalam Munculkan, Pak, ya. memunculkan. Nah tapi situ rata-rata ini situ loh Bapak Ibu mungkin dengar terjadi mana-mana terjadi apapun materi les yang belum perminta karena begitu sekolah tidak mampu memberikan secara terprogram. Ya kalau hanya memberikan hanya untuk beli permen bisa, tapi kan tentu kita kan. Nah, tapi kalau pembinaan yang rutin Bu, ya, seperti di telur-telur, nah itu kan jadi bagaimana memakai jasa seorang itu, tapi kita tidak bisa memberikan sesuai dengan yang tentunya berlaku. Di situ barangkali yang terkendala sendiri. Saya sudah dapat intinya ya. Baik, jadi itu mungkin nanti masalah baru yang akan kita bahas di episode belakang ya Pak. Oh iya Bu. Oke. Boleh Pak sebelum kita nutup ini, Bapak simpulkan dulu dari pembicaraan Bapak dari pertama sampai akhir sehingga ketemu lagi nih masalah yang baru. Selain kita harus rembukan dulu dengan guru, melihat potensi murid, kemudian pendanaannya, sampai nanti ketemu lagi nih. Gimana nih? Pengennya kalau bisa dari internal dalam, tapi kok nggak bisa dibayarkan. Itu pertemuan kita yang akan datang. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Dengan Bapak Ibu terang. Jadi saya bikin strategi sekolah itu artinya teori yang didapat ilmu tidak selalu sejalan dengan dipraktekkan. Itu yang paling kunci. Jadi kadang-kadang betul dalam praktek itu banyak sekali masalah yang dihadapi. Kadang-kadang kita memerlukan penyelesaian yang tepat. Yang kadang-kadang walaupun tidak dapat oleh pihak. Kemudian ada kemauan dari dalam. Ada dukungan baik dari internet maupun di luar. Nah dan juga tentunya ada partisipasi daripada anak-anak didik. Kalau elemen-elemen itu ada yang tertinggalkan barangkali itulah barangkali yang sedang terjadi karena semuanya harus satu gerakan menuju titik yang sama. Tapi kalau ada dari global itu tidak menuju titik yang sama, ini kadang-kadang kendala itu tidak tercapai. Barangkali itu sebagai kunci itu. Itu kesimpulan. Tapi saya pengen tanya nih, waktunya harus ada Pak. Kalau kira-kira 3-6 bulan nih, bisa nggak itu dilakukan? Ya kalau 3-6 bulan ini ya barangkali mudah-mudahan insya Allah lah pada ya. Tapi pada fokusnya ini karena kejadian ini ya fokus lagi mungkin di habis tahun ajaran 2025 ya Bu. Oh begitu. Nah, karena ini tahun yang akan datang. yang Enggak muncul kelamaan Pak. enggak bukan Bu, ini kita menjalankan yang ada tetapi yang plan baru itu. Kalau ini tetap Bu, tapi di 2025 itu kita ingin untuk lebih dalam Nah, kalau yang ini tentulah kita ada planning di akhir kenaikan kelas pelajaran 2005 harus ada yang kita capai itu pasti itu. Baik, menarik sekali Pak pembicaraan hari ini ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini Bapak bisa menarik inti masalahnya, apa yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan saya pengen dapat evaluasi ya Pak. Ya, ini kan untuk pemecahan masalah. Ya, Bu. Sudah dilakukan, kita ngobrol-ngobrol lagi nih.
saya akan datang lagi kan bertanya dengan Bapak, walaupun nanti realisasinya untuk tahun yang akan datang. Karena yang sekarang ini kan sudah ada yang dilakukan, sudah ada yang dianggarkan. Saya pengen ngobrol lagi sama Bapak. Saya Oke Bu, terima kasih Bu. mungkin 1 bulan ke depan saya akan datang. Oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan video 183 nya sukses ya di Bapak. Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 183 Palembang. Siap mengimplementasikan kurikulum